Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Firmando Pangandaran. Ini saya akan mereview ke Gua Panggung ya, ke Gua Panggung. Yuk lanjut lagi, masih berjalan. Nah ini perjalanan menuju ke Gua Panggung ya. Jadi seperti ini perjalanannya. Jadi datar nih. Jadi dari tempat penginapan juga dekat ya, ini sebenarnya dekat pintu banget gua pertama ini sebenarnya nih, Gua Panggung. Tuh masih alami ya, masih super alami banget. Tuh kondisinya seperti ini ya. Nah ini ada keterangannya nih, legenda Gua Panggung. Nah nih legenda Gua Panggung. Gua ini merupakan tempat menjaga lautan putra angkatnya Nyi Roro Kidul ya, yang mempunyai istri 7. Tuh, istrinya 7 banyak ya. Nah, karena bertengkar ada petunjuk suruh di sini makan ketujuh istrinya ya, setelah dapat ikan tempel menjadi rukun. Tuh menjadi rukun. Yuk kita lanjut lagi. Nah, disebut Gua Panggung, nanti ada tangganya naik ke sana ke atas. Tuh ada tangganya ya. Nih. Disebut Gua Panggung dikarenakan ada tangganya seperti ini. Tuh, pelan-pelan saja naik tangganya. Nah itu yang disebut makam Mbah Jagalutan ya, putra angkatnya Nyi Roro Kidul nih ya. Tempat makom ya, petilasan Mbah Jagalutan atau putra angkatnya Nyi Roro Kidul ini. Nah, tadinya ini bukan begini ya. Jadi pagarnya itu pagar bambu. Pagar bambu ini sekarang udah diganti dengan besinya. Nah nih. Nah ini lubangnya tadinya ya udah diganti sama besi dikarenakan ada yang jaroh ya. Itu nggak tahu bisnisnya apa atau dagangnya apa ya, lancar. Jadi ini dibangun. Ini masih bulat ya. Tadinya kemarin-kemarin udah rusak. Sekarang udah bagus lagi ya. Mungkin ada yang ngasih lagi. Nah, seperti ini. Sekarang mah besi ya. Ininya pagarnya tadinya bambu. Tuh masih ada bekas sesaji-sajinya ya. Tuh. Jadi seperti itu bekasnya. Tuh. Masih ada ya sesaji-sajinya seperti itu ya. Nah, jadi Mbah Jagalutan itu mempunyai istri 7 yang hidupnya itu selalu bertengkar. Nah, terus ada petunjuk ya, suruh mancing di sini di tempat ini ya. Posisinya sebelah sana ya. Tuh, nah itu tempat pemancingannya itu. Nah, itu pemancingannya. Dulunya itu ikannya gede-gede ya. Tapi yang ini yang bikin mengawetkan ketujuh istrinya itu
ikan tempel ya, ikan tempel. Nah, setelah merukunkan ketujuh istrinya, dia itu semedi di sini. Nah, di gua ini nih. Ini guanya ya. Nah, jadi kalau kliwonan atau hari-hari tertentu, sini banyak yang tiduran ini di dalam ini nih. Di gua ini. Tempat filmnya Mbah Jaga Lautan sini. Tuh, ke dalam banget ya. Sana. Nah, di situ ya. Jadi bawa tikar, bawa sesaji, gimana keperluan masing-masing itu ya. Nah, kalau penuh biasanya di sini aja. Nah, di tempat ini di luar. Pakai tikar kadang-kadang ya. Sini. Nah, kalau penuh di dalam guanya di sini tuh, pakai tikar. Nah, kalau lagi bawa pengunjung ini ya saya. Nah, ini spot-spot buat foto ya. Nih. Bisa duduk di sini juga ya, bagus. Nah, di situ duduk ya berpose gimana gaya masing-masing. Dan juga ada tempat semedi di sini. Nih, tempat foto semedinya di sini. Kalau yang tadi kan gua benerannya ya, tempat semedi beneran. Nah, kalau yang ini buat ini foto-foto selfie ya. Nah, itu mulutnya ya tuh. Mulut guanya, nah ini ya. Nah, jadi di belakang batu ini. Nah, duduk di sini ya. Nah, di sini duduk semedi gayanya masing-masing juga. Nah, diambil dari sini. Nah, ya. Jadi kelihatan di dalam gua ya. Dan juga di sini lagi tempat spot foto ya. Jadi keren ya objeknya tuh. Keren banget. Nah, sini nih. Mau berdiri, mau bersandar. Jadi ngambilnya relief, stalaktit di sini. Tuh. Jadi seperti itu ya. Tuh. Kembali lagi kita ke makomnya Mbah Jaga Lautan. Mbah Jaga Lautan. Nah, seperti ini. Mbah Jaga Lautan itu. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman penjelasan tentang Mbah Jaga Lautan ini ya, makomnya Mbah Jaga Lautan yang mempunyai istri 7 itu ini. Jadi yang mempunyai istri 7 yang hidupnya itu selalu bertengkar. Nah, terus ada petunjuk suruh mancing di sini, setelah dapat ikan tempel dimakan ketujuh istrinya jadi rukun. Jadi seperti itu mitosnya ya. Nah, kalau menurut logikanya ya mungkin ketujuh istrinya itu nggak adil ya. Yang satu diberiin mobil, yang satu beliin motor, yang satu lagi mungkin beliin apa ya, jadi nggak sama. Mungkin itu terjadinya menjadi bertengkar. Nah, kalau beliin mobil semua pasti adil. Jadi seperti itu menurut logikanya. Nah, menurut mitosnya makan ikan tempel seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video tentang Pangandaran. Nah, dan juga objek sekitar Pangandarannya ya. Terima kasih. Thank you.